Kayaknya kalau sholat kan Dewi. Kita coba sekali lagi. Ya, yang hewannya menjawab salam itu mendapat pahala. Ya, baik sekali. Kita coba sekali lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Robi, di mana atas rahmat, karunia dan hidayahnya hingga detik ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat. Baik itu nikmat secara iman, ihsan ataupun Islam, di mana atas nikmat yang begitu luar biasa ini kita masih bisa dipertemukan di tempat ini yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang telah membawa kita dari kerasnya zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, Nabi baru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan semoga sampai kita selalu umatnya yang taat dalam ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul kembali Kang Asep dalam kajian rutin dari Muslim Babar ya. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu, siapa dari sini teman-teman yang baru pertama kali mengikuti kajian Musbah? Ada? Oh iya, teteh. Ya, alhamdulillah ya. Ternyata di sini banyak sekali teman-teman yang baru mengikuti kajian kita. Ya. Tapi itu bukan sesuatu yang terlambat ya. Karena insya Allah untuk kajian Musbah itu akan terus ada. Iya, betul. Setiap pekannya. Nah, selain ada kajian umum, kita juga di Musbah ada beberapa kajian Kang Asep. Ya. Apa aja tuh? Yang pertama ada kajian khusus muslimah, jadi untuk TP-TP ini yang ingin memperdalam ilmu agamanya, ingin lebih cerdas lagi beragama ya, bisa mengikuti kajian khusus muslimah. Ya. Ini muslimah Kajian khusus muslimah juga diisi oleh founder dari Muslimah Babar, yaitu Teh Rini ya, istrinya dari Bapak. Nah, kemudian ada juga yang pertama nih buat teman-teman yang tidak hanya ingin kajian tapi ingin sesuatu yang lain, misalnya berusaha kajian Iya, ada atau ingin sosial belajar, juga ada. jadi kajiannya dapat, oleh-olehnya juga dapat. Iya. Bisa ya, nanti insya Allah akan ada kajian atau pertemuan dari Muslimah. Tapi ini Kang Asep, kira-kira teman-teman yang hadir di sini udah pada follow belum? Coba dari Teteh Ada. tolong dibuka HP-nya. Oke, dibuka dulu HP-nya. Dibuka Instagram-nya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang belum follow media sosialnya dari Muslimah Babar, Ya. di follow ya. Karena Silakan untuk info kajian, baik itu kajian umum atau kajian khusus muslimah, akan diinfokan Ya. di media sosialnya. Tercantum ada di Instagram-nya. Begitu ya. Jadi teman-teman juga yang tidak bisa hadir hari ini tetap bisa mengikuti kajiannya secara online. Karena insya Allah kita akan menayangkan untuk kajian hari ini melalui live streaming di Instagramnya Muslimah Babar ya. Maka dari itu teman-teman yang belum follow dulu sekarang ya. Nah, selanjutnya adapun kegiatan hari ini, kajian hari ini tidak bisa terlaksana tanpa adanya support dari Masjid Al-Mujahidin juga dari pemuda-pemudanya. Ya, Masya Allah sekalian, kita di sini diberi fasilitas yang luar biasa sehingga kita bisa nyaman mengikuti kajian di sini ya. Tempatnya juga Nyaman, wangi, strategis ya kan. Insya Allah ya. Jadi kita berdoa bersama-sama teman-teman yang hari ini menyempatkan hadir di masjid ini, setiap langkahnya mendatangkan keberkahan. Iya, yang tadinya di rumah pernah datang ke sini Ya, karena kalau misalnya ngomongin hari Ahad itu sebetulnya waktunya itu dari pagi sampai jam 2 kan. Kenapa? Karena dari dulu sampai malam itu udah vibes-nya itu hari Senin. Jadi teman-teman yang datang hari ini itu luar biasa kan ya, menyempatkan gitu ya untuk datang di sini. Ada yang harusnya istirahat, pulang dari kondangan, Ya, pulang ada dari yang belanja juga. pulang dari belanja juga. Tapi teman-teman sudah datang ke sini itu sesuatu yang sangat masya Allah sekali ya. Dari
dari sekian banyak orang Cimahi, ternyata teman-teman yang Allah pilih untuk bisa hadir di tempat ini. Jadi teman-teman adalah orang yang terpilih oleh Allah untuk datang ke tempat yang berkah ini. Ya. Kemudian ada pun kajian hari ini tidak lepas dari sponsor juga, ya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada DMC SUS, kemudian ada IC Bookstore, kemudian Linda Galeri, kemudian Hike by ID, dan Moza Official ID. Nah, dan tentunya kegiatan kajian kita hari ini bisa tersebar luas di Cimahi tentunya karena berkat ada kerjasama dengan media partner. Adapun media partner yang terlibat untuk kajian hari ini ada pemburu kajian, ada juga info kajian Cimahi, ada info kajian Bandung, info kajian Bandung Barat, dan juga ada pemuda teladan official. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada sponsor baik pun media partner ya, yang telah mendukung untuk kajian kita hari ini. Baik teman-teman, insya Allah sebelum kita masuk ke kajian sore hari ini akan ada beberapa dulu informasi. Ya, selain ada door prize, juga kita ingin menyampaikan profil dari Ustadz yang akan mengisi pada hari ini. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah ada yang tahu tema kajian kita hari ini apa? Ada yang tahu? Boleh ajukan tangan. Oh, nggak ada. Di nanyanya beda. Siapa yang pengen door prize? Boleh ajukan tangan. Nah, kan kalau ditanya door prize ada tuh. Boleh, Teteh tadi yang mengajukan tangan. Jadi tema kajian kita hari ini apa teh? Saat hati mulai lelah, runtuh gitu ya. Sekarang saya pengen tanya dulu nih ke Kang Asep. Kang Asep, kalau misalnya Kang Asep capek pulang kerja, biasanya ngapain? Biasanya datang ke istri, terus datang ke anak-anak juga belum mereka. Masya Allah, itu jadi obat ya. Kalau misalnya teman-teman yang sudah berkeluarga. Kalau teman-teman yang belum keluarga, ngapain? Belum guling, bilang guling gitu ya di kasur. Terus kalau misalnya Kang Asep nih capek setelah banyak masalah gitu, lelah atas hari-harinya, ngapain? Masalah itu, lelah dengan masalah itu. Rebahan aja sih Kang ya. Tidur, ya, hilang ya. Memang seharusnya kalau kita lagi penat dalam sepekan itu kita harus mengisi dengan yang namanya kajian ilmu. Betul sekali. Karena dengan kita mengkaji ilmu dalam satu pekan sekali, penat kita akan hilang. Ya, jadi kita harus punya recharging ya Nah, untuk hari kita. Nah, maka dari itu tema hari ini adalah saat hati mulai lelah. Nah, kira-kira apa sih solusinya? Nah, insya Allah hari ini kita akan mendengarkan paparan langsung dari ahlinya ya. Pemateri kita hari ini yang begitu sangat luar biasa. Siapa Pak? Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu pemateri kita hari ini, insya Allah yang akan menjadi pemateri kita adalah Ustadz Karim Farhan. Ya. Beliau merupakan sosok yang mungkin teman-teman para milenial udah kenal dia ya. Beliau ya, karena beliau itu selain aktif di media cetak, kemudian media sosialnya juga. Beliau merupakan seorang penulis buku yang sangat luar biasa, Kang Asep. Saya ingat bukunya dari Teladan Rasul ya. Nah, itu salah satu karyanya. Jadi karyanya bukunya itu bukan hanya satu teman-teman, tapi sampai 16 buku dan buku-bukunya bestseller semua. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan ke Gramedia, itu banyak sekali karya-karya beliau ya. Alhamdulillah sekali nih Muslimah Bapak berkesempatan untuk bisa menghadirkan beliau mengisi di kajian kita hari ini. Ya, Masya Allah sekali ya. Jadi tentunya teman-teman jangan sampai melewatkan setiap materi yang disampaikan oleh pemateri kita. Ya, jadi disiapkan buku tulisnya, HP-nya untuk mencatat ilmu yang nantinya akan disampaikan oleh beliau. Nah, oke, selanjutnya sebelum kita kajian, kita coba SPK dulu ya. Boleh. Ya, semangat ya. Agak-agak lesu gitu ya adanya. Iya, saya betul sekali. Kalau hari Ahad ya, bukan Sabtu ya. Kalau hari Ahad itu ya sore itu ya tidur gitu ya. Saya harus nyiapin buat kerja hari Senin. Oke. Sekarang kita ice breaking. Nah, sebelum ice breaking, saya pengen mengundang 2 orang dari Iwa dan 2 orang Bapak untuk ikut ice breaking Di depan. Oke. Ada yang mau hadiah? Ada yang mau hadiah? Boleh Teteh maju langsung. Oke, udah dapat 1 orang Ahmad. Yang Iwan mana Kang? Boleh 2 orang siapa aja? Kang ini boleh. Kang boleh panggil. Ya, 1 orang lagi. Teteh yang
yang mau boleh satu orang lagi. Hadiahnya bagus boleh. Hadiahnya bagus. Masya Allah. Nah, sekarang Iwan satu lagi. Mau? Nah, si Akang yang punya peci aja baginya. Yang bule ya bule. Oh ini kan Pak Denis nih punya ya. Pak Denis, mau nggak sini? Boleh kan? Boleh kesini dong biar kelihatan. Kan biar gamenya tersampaikan semuanya ya. Oke. Ini gamenya konsentrasi. Nah, pertanyaannya teman-teman suka sama matematika? Tidak. Tidak. Ini yang maju ke depan langsung nggak jadi ikutan matematika. Tenang ya, kita main ice breakingnya matematikanya matematika anak kelas 1 SD. Yang simpel-simpel. Yang simpel-simpel aja. Dan teman-teman semua yang di depan saya boleh mengikuti ya. Nanti dinilai nih akang-akang yang di depan, teteh-teteh yang di depan itu berapa poinnya ya. Oke, Kang Asep boleh dipegang. Nah, ini ice breakingnya itu matematika, kemudian dipadukan dengan sebuah gerakan. Kita berhitung ya, berhitungnya pakai gerakan. Jadi kalau gini 1, kalau misalnya gini 2, kalau misalnya gini 3, kalau misalnya gini 4, kalau misalnya gini 5, kalau misalnya gini 6, kalau misalnya gini 7, kalau misalnya gini 8, ya gini 8, kalau gini 9, kalau 10, oke siap, 10, Nah sekarang kita sambil nih, ini ya kita contohkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke paham? Sekali lagi, angka 1 gimana? 1. Angka 2 gimana? Ayo gimana? Ini ya, di sini kalau 2 gini, 5 ke sini. 2. 3 gimana? 3 ke sini. Kalau 4, yes ya 4. Angka 5 gimana? Kebalikan dari angka 2. Oke. Kemudian angka 6 tadi gimana? Ada yang gitu? Gini ya. Gimana? Coba lagi. 6 ini 6, 7, 8 ini ya 8, 9, 10 ya. Kita cobain. Akang-akang harus kasih contoh ke yang di depannya, teteh-teteh juga ya. Nanti teteh-teteh semua akang-akang yang di depan sini boleh nilai ya. Siapa yang nilainya paling tinggi? Oke siap ya. Kita mulai dari hitungan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Sekarang ada kata-kata yang memperagakan. Saya cukup nyanyinya ya. Angkanya di random ya. Kalau misalnya salah gerakannya tolong dikoreksi ya. Akan nanti. Siap ya kan? Siap ya teh? Nanti kalau ada yang salah kasih tahu. Kalau ada yang salah kasih tahu ya. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Benar Pak? Oh iya benar. 2 ditambah 3. 3 gimana? 3 gini sama dengan 5. Ini. Oke, sekali lagi. Kang Asep dong ngasih. Ini ya. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan. Masa di akal 8 ini? Kurang kan goyangannya ya. Harus lebih ini kan 8 itu ya. Karena belum Satu lagi. 8 ditambah 2 sama dengan 10.
coba semuanya ya, semuanya akan yang kata yang duduk di sini kita coba gerak dulu ya badannya ya, biar fresh ya, biar fresh ya, biar nggak ngantuk ya, tujuannya biar ngantuk dan bisa konsentrasi. Boleh konsep semuanya ikut ya, teteh panitia boleh ikut juga ya. Kita makan dulu lemaknya ya. Yang tadi makan cireng kita makan, oke? Ya boleh konsep. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Oke, terima kasih. Boleh akan dan tetehnya duduk ya. Terima kasih. Nanti akan ada presentasi ya. Oke, selanjutnya teman-teman, alhamdulillah ya sudah briefing, udah bisa untuk konsentrasi tentunya. Teman-teman yang bawa catatan boleh dibuka catatannya ya, karena insya Allah materi yang akan disampaikan luar biasa. Jadi ikatlah ilmu dengan tulisan ya. Jangan sampai teman-teman datang ke sini dapat ilmu keluar Hilang lagi, baru salah apa? lupa lagi. Oh gitu, malah ingatnya ini goyang gitu, belum di ini gitu ya, belum diturunin. Ini kan ada satu informasi yang mungkin terlewat, Ya. ini teman-teman akhwat khususnya ya. Dari komunitas Muslimah Bambar, insya Allah kami mengadakan open recruitment bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di kepanitiaan. Boleh nanti menghubungi ke teman-teman panitia yang ada di belakang. Juga kepada mungkin ibu-ibu punya anak perempuan yang ingin pergaulannya terjaga, yang ingin pergaulannya tidak terlalu bebas gitu ya, tidak bebas bahkan bisa bergabung dengan kami yang insya Allah setiap kegiatan kami yaitu tentang keagamaan agama Islam, mempelajari dan mendalami serta mengadakan kajian-kajian seperti ini yang insya Allah akan berkah juga untuk anak-anaknya ya. Ya betul sekali ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang akhwat yang ingin punya lingkungan yang lebih islami, yang positif, bisa mengikuti kegiatan operasi dari Muslimah Bambar. Iya. Oke teman-teman, agar lebih hikmat lagi untuk kajian sore hari ini, insya Allah kita akan mendengarkan dan kita akan tilawah bersama-sama juga. Kita akan membacakan Quran surat Yunus dari ayat 40 sampai 41. Pada Polri dipersilakan. Ya, silakan teman-teman bisa dibuka Saya misalnya surat Yunus surat ke-10 ayat 40-41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in
Astagfirullahaladzim, Allahumma bil Quran. Alhamdulillah bersama kita sudah membuka untuk kajian hari ini dengan tilawah Quran ya. Semoga dengan dibacakan dan yang mendengarkan dan kita yang mengamalkan bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang kita baca. Apalagi pahala dari membaca Al-Quran itu adalah setiap satu hurufnya mengandung 10 pahala. Ya, apalagi di sekarang kita sudah memasuki bulan Rajab ya. Jadi bulan dimana kita harus ngebut lagi nih baca Quran ya. Karena insya Allah beberapa bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi pas ya kan ya dengan tema hari ini saat hati mulai lelah, maka dari itu ini waktu yang tepat untuk ngebus lagi kegiatan supaya semangat lagi. Ya betul sekali. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi kita, alhamdulillah Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Namun saya akan membagikan hadiah terlebih dahulu ya, prize untuk tadi akang-akang yang tadi bersedia maju, kemudian tete-tete yang sudah bersedia ikut games sama kita, boleh akang tete bisa maju yang tadi kita akan kasih hadiah ya, berupa apa nih kak? Tiket umroh. Saya dulu apa ya, baju koko. Masya Allah ya. Oke, boleh apa? Bisa mendapatkan yang tadi ikut ice breaking. Tuh kan, kata saya juga apa? Jangan malu-malu. Ya, dapat hadiah. Kalau nggak punya malu, nih dapat hadiah kan? Nah ya kan, misalnya ya kan. Oke, ini ada hadiah dari Muslimah Dokter. Boleh, ya kan ke sana kan? Oh masih belum bisa tahu ini belum mana? Jangan, jangan, ya. Yang awal potongan. Sudah? Oh ya. Baik, alhamdulillah ya. Door prize-nya sudah dibagikan, tandanya teman-teman semua sudah siap untuk mengikuti kajian hari ini ya. Baik teman-teman, kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kajian Muslimah Kabar saat hati mulailah, insya Allah kita akan mulai hari ini dan kita turut mengundang Ustaz Arif Rahman Mubis ke podium untuk Menyampaikan materi kajian kita. Kepada Ustaz, waktu dan timah kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, berbahagia sekali, penuh kesyukuran kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini, yang berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kucuran berkah dan rahmatnya kepada kita. Langkah kita ke masjid ini dicatat sebagai pahala kebaikan dan juga sekaligus sebagai ampunan atas dosa-dosa kita. Akang teteh, bapak, ibu, ada yang bapak-bapak di sini? Sudah bapak-bapak? Kalau akang-akang ya, akang-akang dan teteh-teteh. Kalau ibu-ibu ada ya, beberapa sudah ibu-ibu ya, akang-akang dan teteh-teteh juga ibu-ibu. Sore hari ini kita akan berbicara atau mengkaji atau ngobrol tentang tema saat hati mulai lelah. Saat hati mulai lelah. Nah, pertanyaannya kira-kira kalau akang, teteh dan ibu-ibu sekarang hatinya lagi lelah atau lagi biasa-biasa saja? Biasa-biasa. Kira-kira kalau misalnya hati itu lelah, biasanya sebabnya karena apa ya? Kalau kita lelah itu artinya karena apa biasanya? Capek, karena banyak kerjaan di rumah kayak nggak habis-habis ya, gitu Bu ya. Kalau teteh-teteh apa biasanya? Kalau yang belum nikah biasanya lelah memikirkan jodoh mungkin ya. Kalau yang sudah nikah lelah memikirkan jodoh juga, tapi banyak kerjaan dari si jodoh kan gitu ya. Kalau akang biasanya apa kan?
Yang membuat lelah itu apa? Kerjaan. Kerjaan maksudnya nyari kerjaan atau kerjaannya udah ada tapi banyak banget gitu. Gak bisa habis ya. Jadi kalau belum ada kerjaan, lelah mencari kerjaan. Ketika ada kerjaan, ternyata dijalani lelah juga ya. Lelah juga, gak habis-habis. Seperti apa? Perjalanan atau sebuah perlombaan maraton yang nggak tahu titik finishnya ya mungkin ya. Kerja itu kayak nggak tahu titik finishnya. Dikumpul-kumpul kayak nggak kumpul-kumpul gitu ya. Dikerjakan kayak nggak berkurang, bahkan bisa jadi terus bertambah dan terus bertambah. Kalau teteh yang belum nikah apa biasanya? Apa teh? Yang bikin lelah itu apa biasanya? Belajar, mau masih kuliah ya? Belajar, sudah skripsi atau lagi skripsi kayak nggak beres-beres gitu? Oh, jadi ini bekerja tapi sambil harus belajar juga ya? Atau mungkin ibu-ibu di rumah kayak nggak habis-habis ya mungkin ya Bu ya, kerjaan kayak nggak habis-habis ya. Pagi bangun paling awal gitu kan, beres-beres, masak apa segala macam. Anak-anak wah pokoknya kebayang sih saya, kayak istri saya juga gitu ya. Anak apalagi beberapa sudah mulai masuk sekolah sekarang ya Bu ya. Kayak nggak habis-habis gitu. Istirahat sebentar, nanti siang anak balik terus yang bayi paling gede nanti kalau udah sore pulang lebih banyak lagi capek. Jadi sama seperti kayak nggak habis-habis. Maka kadang-kadang hati kita itu menjadi lelah, dan lelahnya itu terkadang kalau kita healingnya orang sekarang, misalnya traveling atau jalan-jalan, kan kemarin mungkin liburan jalan-jalan ya, jalan-jalan tapi pas lagi jalan-jalannya menyenangkan, tapi pas selesainya kayak charge-nya kayak kurang ya, kayaknya masih capek gitu, belum penuh gitu terisi jiwanya. Ternyata bisa jadi jalan-jalan itu belum atau bukan jadi solusi juga ternyata. Bukan jadi solusi untuk charge yang sebenarnya atas hati kita yang lelah. Lantas bagaimana kalau misalnya hati kita itu lelah atau hati kita itu ada perasaan banyak pikiran gitu ya, atau ada perasaan mungkin tidak puas, atau mungkin kalau bahasanya anak sekarang insecure ya, rasa insecure. Ada nggak teteh-teteh anak-anak yang merasa insecure dengan diri? Sepertinya kayak apa ya? Saya ini kurang berprestasi, saya ini kurang keren gitu ya, fisiknya kurang keren. Kayaknya teman-teman yang lain kerjaannya udah mapan gitu ya. Ada yang sudah berprestasi dan lain sebagainya. Saya kayaknya belum seperti yang saya harapkan. Ya, belum seperti yang saya harapkan. Atau melihat di sosial media mungkin yang teman-teman sekarang kayaknya orang di sosial media kok cantik-cantik sama ganteng-ganteng banget ya, keren-keren banget kayaknya, hidupnya kayak keren banget, asik banget, seru banget. Kok saya nggak seperti itu gitu ya. Akhirnya ngerasa minder, overthinking, kemudian insecure. Nah, Bapak Ibu, akang teteh semua, salah satu yang diajarkan dalam Islam agar hati kita itu bisa menjadi tenang, apalagi kalau di zaman sekarang anak-anak muda itu banyak perasaan insecure, gak merasa cukup atau merasa pede dengan diri, atau overthinking ya, gimana nih besok gitu ya, gimana nih setelah saya lulus kuliah kerjanya gimana nih nanti kalau saya nikah, kalau salah pilih pasangan gimana. Yang viral, yang selingkuhnya udah aneh-aneh kan gitu ya. Gimana dan terus gimana? Masing-masing orang ada rasa overthinkingnya. Maka ini sering kita dengarkan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Nah, pertanyaannya mengingat Allah yang seperti apa? Yang ini akan coba untuk kita gali dan coba untuk kita lakukan pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang kalau dia ingat kepada Allah, benar mengingatnya, maka
maka hatinya itu akan menjadi tenang. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28 Allah sudah menjamin orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Kalau mereka mengingat Allah, mereka berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjadi tentram hati mereka, menjadi tenang hati mereka. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu bisa menjadi tenang. Jadi hati tenang itu bukan karena omset tercapai. Nanti omset tercapai, besok pengen lagi omset naik lagi. Bukan karena kita naik jabatan besok ada lagi yang di atasnya, ada lagi yang di atas. Nanti udah sampai direktur utama, kita udah tahu tentang keuangan perusahaan, stres juga kita. Ternyata enak jadi owner ya. Capek-capek saya cuma menghasilkan segini, owner nggak bekerja secapek saya, ternyata hasilnya puluhan kali lipat dibanding saya. Jadi owner stres juga dia. Kalau lagi naik dia nggak merasa bersyukur, kalau lagi turun dia stres bagaimana menggaji karyawan dan segala macam. Jadi bukan tentang berapa omset kita, bukan tentang berapa gaji kita, bukan tentang apa kedudukan kita, atau bukan tentang berapa anak kita. Belum punya anak, lama nunggunya deg-degan kan tuh. Ada nggak yang pernah lama nunggu anak sampai bertahun-tahun mungkin ya? Deg-degan. Setelah punya anak capek juga ternyata punya anak. Setelah anak remaja, kayak saya anak udah mulai remaja, pusing juga ternyata anak remaja, puber dan lain sebagainya. Ternyata bukan anak yang menjadi sumber ketenangan yang sejati. Bukan juga pasangan. Pasangan satu waktu bisa membahagiakan, kadang-kadang menjengkelin banget juga pasangan. Iya kan? Bukan juga uang. Uang kadang-kadang dengan uang makin bertambah, apalagi status sosial. Kadang-kadang status sosial malah membuat kita harus punya pakaian ini, harus punya mobil ini dan lain sebagainya, Sehingga yang sejati itu ternyata dalam Al-Quran Allah jelaskan, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang perlu kita ketahui dalam kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala salah satu sifat yang dijelaskan lewat perumpamaan oleh Rasulullah SAW adalah Allah paling sayang kepada hambanya, bahkan jauh lebih sayang Allah kepada kita dibanding ibu kita sayang kepada kita di waktu kita bayi. Jadi kalau ada apapun, zat apapun di dunia ini yang paling sayang sama kita, ketahuilah bahwa itu adalah Allah. Allah lebih sayang kepada kita dibanding ibu kita sayang kepada kita di waktu kita masih bayi. Allah lebih sayang kepada kita bahkan dibanding diri kita sendiri sayang kepada kita. Apalagi dibanding pasangan sayang kepada kita, apalagi dibanding sahabat sayang kepada kita. Karena level sayang yang paling tinggi itu kan seorang ibu kepada anak. Dan kondisi ibu sayang kepada anak, saya tanya kepada ibu-ibu, yang ibu-ibu gak pernah marah kepada anak-anak kapan anaknya bu? Ketika bayi kan bu? Ketika umur 1 bulan pernah gak marah? Gak pernah. Mau anaknya bola balik guling-guling, belum bisa guling ya, kencing dan lain sebagainya itu gak pernah dimarahin. Gak pernah ada salah di mata ibu anak yang masih bayi. Anak yang masih bayi, ibunya capek seperti apapun, ketika dia menangis minta susu, pernah gak marah? Gak pernah dikasih. Kalau udah gede anaknya udah SD, dimarahin. Jadi oh mama lagi capek, nanti dulu gitu ya, ambil aja silakan makanan sendiri. Tapi kalau masih bayi, maka seorang ibu dia 100% mencintai anaknya tanpa ada sedikit pun rasa benci dan lain sebagainya. Gak ada naik turun emosinya seorang ibu ketika anaknya bayi. Ibu bisa capek, tapi gak pernah marah kepada anak yang masih bayi. Nah, dalam sebuah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa dulu akan dan ibu semua. Dulu ketika kaum muslimin memenangkan sebuah peperangan, ada beberapa tawanan. Dan salah satu tawanan adalah seorang ibu yang masih menyusui bayinya. Jadi tawanannya ibunya, kemudian membawa bayinya yang masih disusui.
Satu ketika, entah bagaimana ceritanya, ternyata anak bayinya ini hilang dari pegangan, dari gendongan si ibu. Maka ibu-ibu pasti bisa membayangkan betapa paniknya kan si ibu tadi. Dia bukan di kotanya, bukan di tempatnya, dia adalah tawanan, bayinya itu hilang. Yang dilakukan ibu ini adalah dia berteriak, berlari ke sana kemari mencari anaknya. Kemudian Rasulullah melihat hal tersebut bersama dengan para sahabat, termasuk dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian satu waktu, tidak berapa lama setelah itu, ada yang menunjukkan bayinya. Dan ibu tadi menangis sangat bersyukur, memeluk bayinya, kemudian langsung mengambil bayinya dan mencari tempat yang sepi, kemudian menyusui bayinya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah mungkin ibu tadi akan melemparkan anak bayinya ke atas kobaran api? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Kemudian seperti itulah sebenarnya Allah sangat tidak suka untuk menghukum hamba, karena Allah lebih mencintai hamba dibanding seorang ibu mencintai anak bayinya. Jadi anak teteh, ketika disebut kita mengingat Allah, yang perlu kita hadirkan dalam hati kita adalah bahwa kadang ada masa orang itu sepertinya nggak percaya sama kita, apalagi laki-laki ya. Nah, mungkin dalam proses kita menuju dewasa, mungkin orang tua kadang ada kecewa, yang di kantor sepertinya nggak percaya dan lain sebagainya. Ada masa sepertinya kan orang itu kayak nggak percaya. Atau teteh-teteh, ibu-ibu sepertinya dunia ini capek sekali, ya kan? Mungkin lagi ada masalah sama suami, anak-anak juga rewel dan sulit untuk dinasihati, kemudian sekitar ada masalah dan lain sebagainya. Sepertinya dunia ini susah sekali, letih sekali, lelah sekali. Tapi ketika dalam kondisi itu, ingatlah ayat Al-Qur'an ayat ke-28, hati itu tenang ketika mengingat Allah. Apa yang kita ingat? Bahwa walau semua orang itu tidak percaya kepada kita, walau semua orang terlihat benci menyepelekan kita, tapi ada satu yang sangat cinta kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih cinta kepada kita dibanding ibu kita cinta kepada kita, hatta ketika kita masih hidup. Bahkan anak teteh, Allah itu lebih cinta kepada kita dibanding diri kita sendiri. Buktinya apa? Masih banyak gak di antara kita, ya termasuk saya yang berbicara ini, yang sudah tahu itu jelek tapi masih kita lakukan. Sudah tahu itu maksiat itu salah, kalau kita lakukan akan merugikan diri kita, kemudian kita lakukan. Sudah tahu makanan itu merusak, ya waduh, tapi cengeknya luar biasa, padahal asam lambung bu, misalnya lambungnya luar biasa. Tapi ketika ada makanan baru, ada basreng yang katanya di sana, waduh cabenya luar biasa ya, cabai kering dan segala macam, kita air liur meleleh. Sudah tahu kita, usus kita gak kuat, tapi kita sikat terus. Karena ternyata rasa cinta kita kepada diri kita kadang-kadang masih dikalahkan hawa nafsu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah ingin kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jauh itu, yang menjauh itu kita. Allah itu gak pernah ingin kita menjauh. Yang menjauh itu selalu kita. Kalau kita ngerasa jauh, itu karena kitanya yang menjauh. Allah itu ingin terus kita itu kembali kepada Allah. Bahkan kalau kita sudah salah seperti apapun, wahai hambaku, seperti apa engkau salah berdosa dan segala macam. Dalam sebuah hadis qudsi kan riwayat Imam Tirmizi, Rasul menyampaikan kasih sayangnya Allah itu, jika ada seorang hamba yang dia melakukan kesalahan seperti sebanyak butir pasir di bumi atau sebesar bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala selama hamba tersebut luluh, patuh, ikhlas datang kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengatakan, wahai hambaku, sebanyak apapun dosamu sepenuh dengan bumi, aku tidak peduli, ampunanku seluas langit. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW menjelaskan perumpamaan. Ada seorang pengembara naik unta penuh dengan barang bawaan dan bahan makanan,
kemudian dalam perjalanan yang jauh, ketika dia beristirahat, untanya kabur, Bu. Untanya kabur. Dan ketika dia kabur, untanya di tengah padang pasir pasti panik. Maka dia mencari ke sana kemari, cari ke sana kemari, nggak ketemu. Namanya di tengah padang pasir ya, makanan sudah habis semua dibawa sama si unta. Akhirnya dia duduk di bawah satu batu atau pohon, kemudian dia dalam sekaratnya, dia sudah siap-siap untuk menjemput ajalnya. Kemudian ketika dia pejamkan mata, sayup-sayup, di tengah sisa tenaganya dia dengarkan ada suara unta, seperti suara untanya. Maka ketika dia buka, dia lihat ternyata untanya sudah kembali. Saking senangnya pengembara ini mengatakan, aku adalah Tuhan dan Allah adalah hamba. Bolak-balik saking senangnya. Kemudian Rasul menyampaikan, sesungguhnya Allah lebih senang seorang hamba yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Lebih senang Allah kita kembali bertobat kepadanya dibanding si pengembara tadi senang melihat untanya kembali kepada dia. Allah sangat senang untuk kita kembali kepada Allah. Sekarang pertanyaannya apa? Kita datang ke tempat ini. Tadi pagi kita sholat subuh ya. Sholat subuh kan? Sore ini kita datang ke sini. Pertanyaannya, yang tahu dosa kita siapa? Nah, setelahnya Allah. Allah tahu dosa kita 100%. Tahu. Ya kan? Allah tahu dosa kita 100%. Tapi tadi pagi kita masih dibangunkan Allah untuk sholat subuh. Masih. Luar biasa. Jadi 100% Allah tahu dosa kita. Gak pernah kita dibiarkan jauh dari Allah Subhanahu. Bahkan kita bisa datang ke tempat ini. Pertanyaannya, datang ke tempat ini emang karena kitanya hatinya bersih? Enggak lah. Baru tadi pagi kita melakukan dosa, ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kalau kita itu datang ke masjid, senang kalau kita itu sholat, senang kalau kita itu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perasaan seperti itu bahwa Allah cinta kepada kita, paling cinta kepada kita Allah. Jadi ada masa nanti bisa jadi dunia ini menyebabkan kita itu capek gitu. Bisa jadi orang itu kayak gak ada yang percaya. Tapi yang perlu kita tahu adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Cukuplah kita tahu bahwa Allah ketika masih memberikan kita nafas berarti masih percaya kepada kita. Bahwa Allah kalau masih menginginkan kita sholat berarti Allah itu masih sayang kepada kita. Udah pegangan itu aja. Kalau kita masih bisa bersujud berarti Allah itu sayang kepada kita. Maka kalau kita bersujud karena kita berhutang kemudian kita diejek orang, gak apa-apa Bu. Allah itu sayang kepada kita. Kita masih diizinkan bersujud, maka itu cukup bagi kita. Kesalahan kita coba selesaikan. Tapi sebelum itu biar kita gak stres, yang perlu kita tahu bersujudnya kita itu tanda Allah itu masih sayang kepada kita. Dan itu modal. Masih diizinkan sujud itu adalah modal. Maka bagaimana hati kita menjadi tenang? Ya kalau jalan-jalan tenang biasanya sebentar ya, habis itu pusing lagi masuk ada uang SPP, uangnya habis, jalan-jalan segala macam. Tapi ketika dalam sujud kita, ketika dalam doa kita yang kita sadari bahwa ya Allah ternyata saya masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita menjadi tenang. Maka masalah itu bukan selesai langsung, bukan, tapi masalah itu seperti ada titik terang, seperti ada pijakan. Kadang-kadang kan yang repot ada masalah yang nggak punya pijakan, gitu kan? Nggak tahu titik mana kita akan memulai, kan gitu. Kayak ribet banget, sulit banget. Masalah terkait uang, masalah terkait rumah tangga, masalah terkait anak, masalah terkait pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mulai pijakan bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling cinta kepada kita, dan pijakan yang selanjutnya adalah Allah yang paling kita ingin bertobat kepada Allah, maka itu menjadi pijakan yang kuat. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kedua, ini juga yang luar biasa, bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selain sangat cinta kepada kita dan sangat ingin kita kembali, ternyata Allah adalah yang paling ingin
satu kebaikan itu terjadi kepada kita. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini agak pelan-pelan ya kita membahasnya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib begini Bu, ketika ada seorang hamba, dia punya rasa keinginan untuk bertobat, maka sebenarnya yang paling ingin bahwa hamba itu tetap diampuni itu adalah Allah, bukan si hamba. Kenapa? Karena sebenarnya rasa ingin bertobat itu sebenarnya hidayah dari Allah, bukan hanya karena baiknya hati seorang hamba. Dan pertanyaannya gini ya, kalau kita udah melakukan kesalahannya itu luar biasa, kemudian ada perasaan kita untuk bertobat, kadang-kadang seperti itu ya. Pertanyaannya Kang Arif, rasa ingin bertobat itu dari hati kita atau hidayah dari Allah? Hidayah dari Allah kan? Kalau perasaan itu datang dari hati kita, sebersih apa sih hati kita? Padahal kita habis melakukan maksiat. Sementara sabda Rasulullah, maksiat, dosa. Ketika dosa itu terus bertumpuk, dia akan menjadi kalabal rona ala qulubihim, maka itu yang sibuk nanti dia akan menyelimuti hati, hitam sampai hati itu akan gelap. Maka maksiat itu membuat hati menjadi gelap. Tapi kadang-kadang kita sering merasakan setelah kita bermaksiat, setelah kita melakukan kesalahan, kita ini lelah dengan kesalahan tersebut, dan hati kita itu seolah-olah diberikan hidayah oleh Allah untuk bertobat. Maka sesungguhnya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika seorang hamba mendapati keinginan yang kuat pada dirinya untuk bertobat, sesungguhnya yang paling ingin dia diampuni itu adalah Allah. Cuma terserah si hamba apakah dia mengambil hidayah itu atau melepasnya. Jadi semua keinginan baik pada diri kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, kita ingin pasangan kita menjadi seorang yang soleh atau pasangan kita soleha, kita ingin diri kita menjadi soleh, kita ingin rezeki kita bebas dari riba, bebas dari hal-hal yang goror, bebas dari hal-hal yang jelek, kita ingin rezeki kita menjadi berkah. Semua keinginan baik itu sebenarnya yang paling ingin hal baik terjadi pada kita itu adalah Allah. Karena sejatinya keinginan baik itu adalah petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ibu-ibu, kalau ada buka Al-Quran atau HP-nya ada Al-Quran, boleh kita buka surat Yusuf ayat ke-21. Ini Syekh Muhammad Zuhaili dalam tafsirnya ini menjelaskan hal yang indah dari kisah Nabi Yusuf. Beberapa ulama tafsir Al-Quran, Bapak dan Ibu, akang teteh semua, menyatakan kalau seseorang itu bersedih, maka bacalah surat Yusuf. Baca surat Yusuf, kalau kita belum paham artinya, berarti baca juga terjemahannya agar kita paham artinya. Nah dalam surat Yusuf ini kan luar biasa. Di awal-awal sudah sampai yang 21 ya, sampai 21. Cerita Nabi Yusuf ya sekilas saja. Nabi Yusuf ini sebelum kejadian, sebelum hari H itu yang kita sebut hari H itu adalah ketika beliau dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Sebelum hari H kejadian, beliau kan namanya Yusuf bin Yakub bin Ibrahim. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Berarti beliau adalah, kalau beberapa ulama mengatakan Nabi Yusuf ini adalah orang mulia, putranya orang paling mulia, putranya orang paling mulia, putranya orang paling mulia. Di zamannya beliau, zamannya Nabi Bani Israel, nasab itu merupakan puncaknya puncak. Kalau sekarang mungkin harta mungkin ya, atau kedudukan. Kalau dulu itu nasab. Jadi beliau gak ada yang punya standarnya seperti beliau. Anaknya Nabi dan Rasul, anaknya Nabi Yakub, cucunya Nabi Ishak, cicitnya Nabi Ibrahim. Satu. Yang kedua, manusia yang paling ganteng setelah Rasulullah SAW adalah beliau. Jadi bayangin Bapak dan Ibu,
Ada manusia yang gantengnya ganteng banget, terus anaknya Nabi dan Rasul, cucunya Nabi dan Rasul, dan cicitnya Nabi Ibrahim. Gimana tuh keadaannya? Kira-kira ya. Kemudian beliau dalam keadaan ekonomi yang baik-baik saja. Jadi segala kelebihan manusia itu dikumpulkan pada Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala menguji lewat godaan setan kepada saudara-saudaranya, maka beliau mulai merasakan kepedihan yang luar biasa. Saya pernah dulu ya waktu masih mahasiswa di kampus berargumen gitu kan, bikin kebijakan gitu di organisasi mahasiswa. Yang paling repot ini kan, kalau misalnya kita berorganisasi itu bukan orang jauh kan. Kadang-kadang yang menyakiti kita, yang paling sakit itu kan orang dekat ya. Kita ditipu, paling sakit itu ditipu kalau orang yang paling kita cintai. Kalau orang jauh ya udah, uangnya berapa sih misalnya ya, kan tipunya 300.000 ya udah. Tapi kalau orang dekat 300.000 itu sakitnya bukan 300.000 tuh. Tapi sakitnya itu karena dia orang yang kita percaya dan orang yang paling kita cinta. Saya pernah seperti itu, dan yang luar biasa ternyata sahabat terdekat yang seperti itu, ternyata saya baru sadar sakit ya ternyata ya rasanya kalau sahabat terdekat yang dipercaya ternyata menikam dari belakang. Kalau orang jauh kan kita nggak peduli kan seperti itu. Nah, Nabi Yusuf ini dalam kondisi beliau dikhianati dengan khianat yang sangat luar biasa, dimasukin ke sumur. Kita masukin anjing ke sumur aja nggak berani, ya kan? Takut masuk neraka. Ini memasukkan saudara kandung ke dalam sumur. Dan bagaimana perasaan Nabi Yusuf saat itu? Kemudian hilang semua nasabnya, karena dia setelah itu akan diambil sebagai budak. Nah, nanti kalau kita baca, nanti ada bacanya ya. Nabi Yusuf itu semua kelebihannya itu langsung hilang. Saudara-saudaranya yang dicinta menyebabkan dia paling terluka. Nasabnya dan kampungnya, nasabnya itu kan berlaku di wilayahnya. Dia menjadi hilang dengan semua itu. Nasabnya itu hilang. Garis keturunannya itu seperti orang gak ada yang kenal dibawa ke Mesir. Kemudian dia menjadi dari yang paling tinggi di peradaban saat itu, dia menjadi yang paling rendah. Dan rendahnya Bapak dan Ibu, kalau nanti kita lihat Nabi Yusuf itu dijualnya mahal atau murah? Murah. Kenapa murah? Karena tangannya itu gak pernah kerja keras. Yang dulu yang pengen jadi budak itu kalau bisa yang bermotor dan gede-gede, tangannya kapalan dan lain sebagainya. Nabi Yusuf justru sebagai budak aja budak yang paling rendah. Tapi kita baca ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan demikian kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di bumi Mesir, agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Wahbah Zuhaili, sebagian ulama termasuk Syekh Wahbah Zuhaili menyampaikan bahwa di masa Nabi Yusuf paling rendah tadi, diambil sebagai budak, orang yang baru dibuang ke sumur, gak dikenali identitasnya, kemudian budak paling budak rendahan, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah punya garis jawaban apa yang akan diberikan untuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ingin diberikan kedudukan yang tinggi di bumi Mesir, ingin diberikan ilmu yang tidak dipunyai orang lain, yaitu takbir mimpi. Dan Allah Maha berkuasa atas urusannya, sedang manusia kebanyakan tidak mengetahui. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita dalam posisi yang sangat rendah, dan gak mungkin ada posisi kita lebih rendah daripada posisi Nabi Yusuf, ingat-ingatlah ayat Nabi Yusuf ini bahwa Allah berkuasa terhadap urusannya atas diri kita, sementara kita tidak mengetahui. Karena bisa jadi dan sangat mungkin, dan insya Allah pasti seperti itu, Allah tidaklah menguji kita dalam satu kesulitan, dalam satu posisi yang rendah, kecuali Allah ingin memberikan kebaikan dan demi kebaikan. Setelahnya apa? Setelahnya apakah langsung Allah langsung menaikkan? Enggak, kepada
Setelahnya Nabi Yusuf masih digoda sama nyonyanya. Setelahnya godaan nyonyanya, ternyata nyonyanya sebagian mengatakan namanya Siti Zulaikha, nggak puas nyonyanya dengan sosialita istri-istri pejabat Mesir saat itu, kemudian mengundang istri pejabat Mesir yang awalnya godaan hanya dari satu wanita, sekarang semua wanita kaya dan terpandang semuanya ingin menggoda Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf minta untuk pada Allah agar dipenjara saja. Nanti kalau kita lihat di penjara, Nabi Yusuf itu bersahabat dengan dua orang laki-laki. Dua-duanya punya mimpi. Satu mimpi kepalanya dipatokin, satu lagi mimpi akan memberikan makanan minuman. Nanti beliau mentakbir mimpi. Pemuda yang pertama dibilang engkau nanti akan dihukum mati. Yang kedua engkau nanti akan menjadi pelayan dan selamat. Kata Nabi Yusuf gini, ini luar biasanya hikmah Allah ya. Kata Nabi Yusuf gini kepada pemuda kedua, nanti kalau engkau sudah selamat, tolong sampaikan tentang kemampuan aku untuk mentakbir mimpi kepada tuanmu, pada orang-orang. Tapi yang terjadi apa? Setelah selamat, setan membuat si pemuda tadi itu lupa sampai bertahun-tahun. Kebayang gak bu? Sedihnya Nabi Yusuf ya, udah di penjara, tolong kasih tahu. Gak dikasih tahu sampai lupa bertahun-tahun. Tapi hikmahnya lagi, ini untuk kita yang telat ya, ini untuk kita yang telat nikah, merasa telat nikah, telat dapat kerja, telat bisnisnya sukses dan segala macam. Allah itu punya kuasa atas apa yang urusan Allah dan kita itu gak tahu. Ternyata hikmah dibalik telat adalah ternyata informasi bahwa Nabi Yusuf itu punya kemampuan takbir mimpi diberikan ketika raja itu sangat membutuhkan. Bayangkan kalau misalnya informasi itu berseliweran sebelumnya, bisa jadi Nabi Yusuf ini termasuk orang yang dibunuh, ingin dimanfaatkan, atau bahkan orang yang dibunuh karena bisa jadi membahayakan dan lain sebagainya. Atau ya udah oke, itu saja. Tapi ketika raja saat itu mimpi tentang mimpi yang sangat mengerikan bagi dirinya, kemudian raja Allah takdirkan si pemuda tadi menjadi pelayan raja, maka pelayan tadi baru dibuat Allah ingat, yang punya takbir mimpi namanya adalah Yusuf. Dia masih di penjara. Setelah itu baru dibalik kehidupan. Dipanggil oleh raja Nabi Yusuf. Gimana kata Nabi Yusuf? Saya nggak mau ketemu raja sebelum saya dibersihkan namanya. Raja tolong tanya kepada Siti Zulaikha dan para sosialita istri pejabat bahwa aku tidak pernah berkhianat kepada tuanku Al-Aziz yang dulu aku menjadi budak di tempat. Selesai urusan nama. Kemudian yang kedua, setelah takbir mimpi selesai urusan menjadi budak, beliau diangkat menjadi bendahara dan pimpinan. Kemudian yang terakhir yang belum selesai adalah urusan saudara. Allah buat kondisi wilayah di daerahnya Nabi Yakub dan saudaranya itu kekeringan, termasuk yang sangat butuh, sehingga mereka harus berjalan jauh untuk minta bantuan ke negeri Mesir. Didatangkan saudaranya dalam keadaan lemah. Sampai singkat cerita, akhirnya nanti silahkan kita buka lagi bu di ayat ke-100. Bagaimana setelah Allah menyelesaikan semua urusan Nabi Yusuf itu, sampai akhirnya kepada kesimpulan di ayat 20 bahwa Allah ingin meninggikan kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam dan Allah ingin memberikan dia ilmu yang gak dimiliki orang lain. Maka Nabi Yusuf adalah orang yang paham tentang ini, berkata kepada Nabi Yakub, sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan satu kenyataan takdir mimpi. Dan memang Allah yang dari dulu itu memang sudah punya rencana itu. Allah yang sudah punya rencana itu. Jadi kalau nanti kita kalau mencapai sesuatu yang perlu kita ingat bahwa yang punya rencana kebaikan atas kita itu adalah Allah. Kalau kita punya anak yang soleh, jangan ingat tentang kitanya. Yang ingin kita punya anak soleh itu adalah Allah. Dari awal Allah yang sudah merencanakan itu. Kita punya perusahaan yang luar biasa, jangan ingat tentang kitanya. Benar iya, kitanya berusaha kuat dan segala macam, tapi Allah yang dari awal sudah punya rencana urusannya, kita nggak paham. Dan Nabi Yusuf paham ketika berkata kepada Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan Nabi Yakub ini paham. Dan sesungguhnya Tuhanku
telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara, membawa kamu dari dusun padang pasir setelah Syaitan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Benar, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan Inna Robbi latifun lima yasha, dan sesungguhnya Tuhanku maha lembut atas apa yang dia kehendaki. Al-Latif, Allah itu sifatnya itu salah satunya adalah Al-Latif. Maha lembutnya Allah adalah gak terhadap geruduk. Kalau kita inginkan punya seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Allah itu ingin agar Sayyidah Khadijah itu punya suami Nabi Muhammad SAW, gak langsung dari kecil dijodohin, gak seperti itu Bu, gak harus selalu seperti itu. Bisa jadi nikah dulu, menjadi janda sampai 2 kali menjanda, kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajukan diri untuk jadi kepala perdagangan dengan beliau, kemudian akhirnya nanti Nabi Muhammad diketahui akhlaknya, kemudian nanti sahabatnya Sayyidah Khadijah namanya Nafisah binti Munyah mengajukan untuk mencoblangi mereka, kemudian Ibunda Khadijah mau, Rasulullah mau menikah. Seperti itu kadang-kadang urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Inna Rabbi latiful lima yasha. Allah itu Al-Latif, Allah itu maha lembut atas rencananya Allah. Kadang-kadang kita baru kerasa itu setelah kita menjalani. Saya dulu pernah waktu masih kecil SMP sangat ingin masuk SMA Plus. Saya asli Sumatera Utara kan, Bapak Ibu, Partai Lubis, sangat ingin masuk SMA Plus gitu di Sumatera Utara. Tes itu berapa ya? 2.000, 3.000, yang kepilih itu 300. Tes pertama psikotes sama akademik saya masuk ranking 28. PD kan berarti yang 300 saya ranking 28. Oke. Pas tes kesehatan sebelumnya namanya anak ini ya. Ya sebelumnya saya wilayahnya itu banyak kebun-kebun sawit. Saat itu SMA Plusnya di pantai. Laki-laki ketemu pantai, ketemu bola sama teman-teman seusia, main bola kan sampai maghrib. Besoknya pas tes kesehatan demam. Udah mau nangis rasanya, aduh udah habis lah, udah berapa tahun udah kerja keras ya untuk bisa sampai situ demam. Setelah itu sedih nggak ya? Sedih ya. Tapi ternyata setelah saya jalani, kita kan sering gitu ya, setelah bertahun-tahun jalani, akhirnya saya masuk ke SMA Kabupaten juga, SMA 1 Medan. Setelah saya jalani ternyata alhamdulillah, ternyata nggak masuk ke sana. Setelah saya lihat kakak saya yang masuk ke sana 1 tahun sebelum saya, sampai jam 9 malam itu masih baris berbaris dan segala macam. Pakai dia sampai militer ya, kayak Taruna Nusantara gitu. Pakai kalau sama senior harus sangat hormat dan lain sebagainya. Saya nggak kuat, rasanya saya nggak kuat. Kemudian saya baru katakan, alhamdulillah ya Allah, dulu dibikin demam. Alhamdulillah nggak lolos. Kalau lolos bisa jadi video, saya bisa jadi berantem sama senior gitu kan, dimarahin, dipukul balik gitu. Cara berpikirnya saat itu kan gitu ya. Disuruh sampai jam 9 baris berbaris, siapa yang kuat gitu, saya nggak kepikiran gitu kuat. Setiap hari Bapak dan Ibu, setiap hari jam 4 bangun nyuci sendiri, nanti jam 6 ketika ketemu sama senior hormat dan segala macam. Saya ketika kunjungan ke kakak saya sedih banget gitu, dan saya mengatakan alhamdulillah ya Allah, saya syukur dulu nggak masuk. Alhamdulillah demam yang dulu saya tangisi ternyata adalah demam yang sangat saya syukuri. Maka kalau kita ada satu hal yang saat ini kita sedihkan, yang jadi kuncian adalah apa yang selama ini kita sesali atau apa yang selama ini tidak kita senangi, bisa jadi adalah sesuatu yang kita syukuri di masa yang akan datang. Kenapa? Karena seperti ini. Bisa jadi Allah ingin kebaikan kepada kita, dan kebaikan itu gak harus selalu dengan nikmat, bisa jadi dengan ujian, bisa jadi dengan sesuatu itu dilambatkan, bisa jadi dengan sesuatu itu ditahan, bisa jadi sesuatu itu tidak bisa kita dapatkan, bisa jadi dengan ujian. Maka yang membuat hati kita tenang, kalau saya itu sudah berusaha keras, kalau dapat alhamdulillah. Kata Sayyidina Ali juga ya, ada yang mengisbatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau aku berdoa, kemudian doaku dikabulkan Allah, maka aku bahagia. Karena apa yang aku harapkan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan.
bahagia ya. Tapi kalau aku berdoa, kemudian doaku tidak dikabulkan Allah, maka aku lebih bahagia karena aku yakin bahwa apa yang Allah takdirkan lebih baik daripada apa yang aku harapkan. Yang kita harapkan aja udah keren, apalagi yang Allah takdirkan. Cara berpikirnya gitu orang muslim itu. Gak ada kalah orang muslim itu. Orang muslim itu adalah menang atau menang banyak gitu. Kalau yang kita harapkan itu ternyata satu gagal, maka kita yakin Allah akan memberi yang lebih baik. Doa istiqoroh kan seperti itu ya. Ya Allah, kalau engkau yakin, engkau tahu bahwa urusan ini baik bagiku, baik bagi dunia, akhiratku sekarang akan datang, maka takdirkan, mudahkan, berkahi. Dan itu baik. Kalau menurut engkau buruk, maka jauhkan aku darinya, jauhkan dia dariku, beri aku takdir terbaik, dan buat hatiku hidup. Jadi seorang muslim itu dia luar biasa. Seorang muslim itu adalah dia yakin bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberi apa yang dia inginkan, Allah sudah menyiapkan apa yang lebih baik daripada yang dia inginkan. Hatta Bapak dan Ibu, ini sulit ya. Saya pernah menjalani itu sulit ternyata. Hatta ketika orang yang paling kita cintai itu meninggal dunia, maka kita diperintahkan oleh Allah lewat lisan Rasulullah untuk berbaik sangka kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan memberi yang lebih baik daripada yang meninggal itu. Sekarang saya tanya Bu, yang paling berat meninggal siapa? Kalau orang yang paling kita cintai yang paling berat siapa? Orang tua mungkin ya, atau anak ya. Anak udah jelas pahalanya. Anak pahalanya barang siapa yang ditinggalkan oleh anaknya kemudian dia mengucap hamdalah, nanti Allah mengutus malaikat nanya apa yang diucapkan hamdalah. Siapkan satu istana namanya Alham, istana hamdalah, istana pujian untuk hambaku yang aku cabut nyawa orang tercintanya sementara dia tetap bisa menuju. Saya dulu diajarkan kan oleh Rasulullah Ummu Salamah. Doanya itu Allahumma jurni fi musibati wa khufli khairan minha. Atau di tempat yang lain Allahumma ajirni fi musibati wa khufli khairan minha. Diajar Rasul seperti itu Bu. Nanti ini perlu diingat-ingat ya. Kalau kita diuji sama ujian yang sangat berat, doanya ini seperti ini. Allahumma jurni atau Allahumma ajirni. Ajrun itu pahala. Allahumma ajirni fi musibati. Kalau ditranslatekan itu Allahumma, ya Allah berikanlah aku pahala atas musibahku. Tapi yang lebih tepat kira-kira berikanlah aku pahala atas kesabaran menghadapi musibahku. Allahumma ajirni fi musibati atau Allahumma ajurni fi musibati. Beri aku pahala. Beri aku pahala atas musibahku. Wa akhlifli khairan minha, dan beri aku ganti yang lebih baik. Kata Ibnu Qayyim, seorang hamba ketika dia diuji, maka dia meminta dua hal. Yang pertama pahala yang besar. Sementara di Al-Quran kesabaran itu pahalanya tanpa batas. Pahala yang besar dan sangat besar. Yang kedua minta kondisi yang lebih baik. Saya dulu ketika tahun 2008 ditinggal meninggal dunia oleh ayah saya, berat sekali. Saya dulu kuliah, hari pertama masuk kerja hari Senin, kerjanya itu dulu di Soekarno-Hatta ya, anak perusahaannya Garuda. Hari pertama masuk kerja hari Senin, hari Selasanya ayah saya koma, pecah pembuluh darah. Ayah saya di Asahan, saya kerjanya di Tangerang. Saya minta banget ke ibu saya untuk pulang. Ibu saya orang keras. Kata ibu saya, ayah sudah pernah nasihat kalau ada apa-apa kita jangan pulang. Jangan pulang. Dan saya taat kepada ibu. Hari Rabu siang itu udah koma dan gak ada sadarnya setelah itu. Hari Rabu siang saya sudah diminta untuk mengikhlaskan. Saya minta pulang lagi. Kakak saya saat itu juga lagi di Jakarta pendidikan dokter lagi seminar, minta pulang dan dikasih. Kemudian malamnya sudah diminta setiap doakan banyak zikir dan segala macam. Malamnya dan Isya pulang ke rumah pada sholat Isya di HP 27 miskol. Sudah kebayang kan 27 miskol itu maksudnya apa? Lemes saya duduk udah susah
untuk berdiri. Saya cari penerbangan nggak dapat malam ini, dapatnya besok. Itu kalau lagi ditinggal orang yang paling dicintai ya, sepanjang jalan ngeliat ambulans nangis saja ya. Padahal selama ini kita ngeliat ambulans ya, pokoknya kayak jadi banyak ambulansnya gitu, nggak tahu saya, banyak ambulans. Perjalanan 2,5 jam dari Jakarta ke itu nangis terus. Dari bandara saat itu Kolonia ke sana masih sekitar 5 jam nangis terus. Kakak saya sebelah sana juga nangis. Ya Allah, berat sekali tinggal orang tua. Nah, saya alhamdulillah sahabat saya soleh. Bukan namanya soleh ya, orangnya soleh. Namanya Ari, sama saya Ari, sama dekat dari SMA. Dikirim SMS Bu, dikirim SMS-nya doa tadi. Makanya saya ini doa favorit saya ini, yang saya hafal, saya cari penjelasannya. Rif, kalau dapat ujian yang luar biasa, doanya Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Kemudian saya mikir kan, dapat pahala, oke, kan masuk dalam akal ya. Dapat ganti ini gimana maksudnya, kan gitu ya. Maksudnya ibu saya nikah lagi, ibu saya nggak mau nikah lagi, ibu saya nikah lagi. Gak mungkin bapak saya yang baru juga lebih baik dari bapak saya kan, bapak saya nggak ada yang bisa gantiin. Kemudian ternyata dapatlah saya, setelah hikmah-hikmah belajar Bu, ternyata orang-orang yang beriman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang-orang yang beriman nanti di akhirat akan dikumpulkan ke dalam surga bersama bapak mereka, bersama orang tua mereka, bersama pasangan mereka, bersama anak-anak mereka. Maka saya saat itu doa saya kepada Allah, kata Rasulullah kepada Ummu Salamah kan gitu, kalau diberi ujian yang luar biasa, doa kepada Allah, minta pahala dan minta ganti yang lebih baik. Maka doa kita ketika bersedia itu benar-benar didengarkan oleh Allah. Maka saya katakan, ya Allah, saya ridho, saya nggak minta apa-apa, kejadian ini nggak mungkin ini. Yang saya minta cuma satu, masukkan ayah saya ke dalam surga dan pertemukan kami nanti di dalam surga. Saya selama ini kalau doa rindu sama orang tua, selalu mengingat-ingat doa tersebut. Ya Allah, saya dulu pernah ada masa mau ujian luar biasa, doa saya itu sampai sekarang masih saya berdoa kabul. Kalau doa sama orang tua, doa sama siapa, kita mungkin ada orang yang kita sangat rindu sudah nggak bisa ketemu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janji bahwa orang yang ridho dengan ketetapannya diberi ganti yang lebih baik. Dan ganti yang lebih baik dari orang yang meninggal itu bukan gantinya ganti orang, ganti ibu, apalagi saya masih ada ibu, saya juga mempersiapkan hati ya. Kalau ibu nggak ada, nggak mungkin Allah akan menggantikan sosok ibu saya. Tapi yang bisa adalah keadaannya, bahwa nanti ada masa, mudah-mudahan saya yakin ibu saya di surga, bapak saya di surga, ayah saya di surga, dan mudah-mudahan saya masuk surga. Nggak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi kesulitan dan segala macam. Maka kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doanya adalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Yang ketiga, panitia sudah 10 menit, sebentar lagi itu 5 menit, belum kasih 10 menit ya. Yang ketiga adalah bagaimana agar hati itu gak mudah lelah, banyak bersyukur. Cara paling mudah untuk bahagia adalah bersyukur. Bersyukur bahagia, bersyukur bahagia, bersyukur bahagia. Saya punya sahabat, Bapak dan Ibu. Sahabat saya ini sekarang tinggalnya di Cicalengka. Dulu tinggalnya masih di daerah Camanik, saya tinggalnya di daerah Camanik. Jadi kami rutin ngaji bareng gitu. Beliau ini kelebihannya adalah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala low vision. Bapak Ibu ada yang tahu nggak low vision? Low vision itu seperti buta, tapi nggak buta 100%. Jadi kalau misalnya melihat ini Bu, ini seperti kayak ada bombol-bombol batang aja, kemudian ini ada cahaya. Jadi nggak kelihatan lagi ada pakai jilbab, pokoknya hitam. Jadi kalau ngobrol sama kita, kitanya mesti ngomong baru tahu itu Kang Arif. Gitu. Tapi dia nggak akan nabrak kita karena dia lihat, oh ini ada sosok manusia. Kalau misalnya jalan gitu kan, pintu, beliau akan tahu bahwa itu ada pintu karena sebelah sini gelap, sebelah sini, kecuali pintunya sama dalam keadaan sama-sama gelap apa bisa satu. Tapi kalau misalnya jalan itu tetap harus pakai tongkat. Nah, sahabat saya ini luar biasanya, beliau menikah.
nikah juga konsultasi dan segala macam. Jadi suami yang insya Allah baik, bekerja, saya tahu bekerja keras. Nah yang luar biasanya, saya tanya, karena kami kan sangat dekat ya, sudah sangat dekat, tiap minggu ketemu gitu. Kalau sekarang juga ngaji masih pakai Zoom atau Gmail lebih jauh. Saya tanya, Kak, punten banget, kalau sholat maksain ke masjid atau di rumah? Ke masjid, Ustaz. Luar biasa. Masjidnya jauh atau dekat? Sebenarnya masjidnya dekat, ada yang dekat, tapi nyebrang. Saya nggak berani. Saya ngambil masjid yang agak jauh tapi tidak nyebrang, karena saya pakai tongkat kelapa. Terus saya tanya lagi, Kang, Akang pernah nggak satu kejadian itu misalnya kesandung atau apa dalam perjalanan? Pernah, Ustaz. Paling parahnya gimana? Saya pernah masuk ke gun. Bayangin Bu, masuk ke gun. Ini saya kalau lagi malas-malas sholat ke masjid itu selalu ingat beliau. Masuk ke gun, masuk gunnya gede, jadi masuknya nyemplung gitu, bukan masuk kaki, masuk nyemplung. Ditolong orang. Setelah itu saya tanya, Kang, setelah itu masih ke masjid? Masih. Lalu saya masuk ke pertanyaan saya yang paling inti. Kenapa ngotot banget ke masjid? Padahal ada rukshohnya mungkin ya, kalau bahasa kita ya, ada keringanan karena sulit, apalagi kondisi pernah masuk ke gua. Kata beliau gini, Ustaz, saya sholat ke masjid itu sebagai untuk saya syukur atas semua rezeki yang Allah berikan kepada saya. Saya low vision, Allah tetap kasih saya rezeki, bisa makan, bisa kerja. Saya low vision, ada orang yang menerima saya sebagai istri. Saya low vision, anak-anak saya sehat, bisa saya beri nafkah. Kira-kira tak pantas nggak saya untuk bersyukur kepada Allah dulu? Jadi perjalanan dia ke masjid itu adalah bukti. Setiap beliau jalan ke masjid itu adalah bukti beliau untuk bersyukur kepada Allah. Maka saya kadang-kadang kalau misalnya malas untuk jalan ke masjid karena kecapean gitu ya, perjalanan dan segala macam. Kadang-kadang kan banyak ya, kita bisa jadi alasan jalan macet gitu, nanti sampai rumah saja, sampai rumah udah tahu kita telat nih. Tapi ketika ingat itu bahwa ada orang yang Allah kasih hidayah seperti beliau. Maka hidup itu indah Bapak dan Ibu ketika semua kelelahan kita itu kita sandarkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Sampai saya ngurus anak Arif. Iya, terus gimana? Tapi saya bersyukur. Saudara saya sudah 11 tahun, 15 tahun, 20 tahun punya anak saya yang sampai ini rezeki dari Allah. Ya saya habis-habisan aja lah. Kalau nggak sampai selamanya saya habis-habisan. Akan indah ketika kita lelahnya itu untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suami saya galak banget, tapi bersyukur karena ada orang lain bukan hanya galak, tapi pakai tangan, bukan hanya galak, nggak menafkahi, bukan hanya galak, tapi selingkuh, bukan hanya galak dan lain sebagainya. Jadi capeknya kita ketika kita masih bisa melihat sisi syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa capek itu belum tentu langsung hilang. Beliau tetap saja setiap hari itu tetap berjuang. Kan nggak langsung tiba-tiba langsung rumahnya di pinggir masjid kemudian selesai. Kan? Capeknya itu tapi bermakna. Lelahnya itu menjadi lilah kalau bahasa sekarang. Lelahnya itu insya Allah akan tetap baik-baik saja ketika menjadi lilah. Ketika kita niatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-77 memerintahkan kepada Qarun, termasuk kepada kita semua, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah seperti Allah sudah berbuat baik kepadamu. Jadi dua tuh cara kita biar lelah kita itu bukan jadi hilang ya, tapi lelah itu bermakna dan kita bisa untuk menjalaninya dengan lebih lapang, lebih bahagia. Yang pertama, lelahlah dalam ibadah karena syukur. Seperti sahabat saya tadi. Ternyata kalau kita tahu dalam perintah sholat duha
Itu kan Rasulullah menjelaskan manusia ini ada 360 sendi. Dan setiap sendi itu setiap pagi wajib untuk disedekahi. Jadi tubuh kita ini bukan gratis Allah kasih. Kesehatan kita ini bukan ya udah kamu udah dikasih kayak kata anak-anak zaman sekarang yang liberal kan, my body, my choice. Enggak seperti itu. Tubuhmu itu bukan gratis Allah beri, engkau harus bertanggung jawab. Sabda Rasulullah, kita diberi 360 sendi, setiap pagi hendaknya engkau sedekahi, engkau syukuri. Dan syukur itu bukan hanya mengucap hamdalah, tapi juga beribadah. Kalau bisa 360 setiap sendi engkau sedekahi. Engkau menutup ludah air liur atau air ludah di masjid itu sedekah, membantu orang menaikkan barang bawaan ke atas kendaraan sedekah, berbuka tersenyum itu sedekah, berkata yang baik itu sedekah. Dan kalau engkau tidak sanggup melakukan itu semua, kan berat banget ya Bu. Pagi-pagi harus checklist 360 kan, senyum ke suami 1, ke anak udah kabur gitu kan, panggil lagi senyum baru 2 gitu kan. Bayangkan itu, capek banget kita. Maka Rasulullah memberikan keringanan, kalau engkau tidak mampu, sholatlah 2 rakaat, karena 360 itu cukup diganti kesyukurannya dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi kita beribadah itu untuk bersyukur, yang pertama itu. Bukan untuk apa-apa, untuk bersyukur. Saya baru beberapa waktu yang lalu ya ada masalah di lutut, kemudian baru kemarin terkilir, sakit banget. Pernah main bola kan? Keinjak kemudian ini kan pusing banget ya. Mau jalan ke masjid aja malu kan? Kadang laki-laki kan bukan sakitnya doang ya, malunya juga gitu kan. Wah ini nggak mungkin, apalagi anak-anak yang masih umur 20, nggak mungkin masih 20 itu pakai kursi kan gitu ya. Ini di mana harga diri saya kan seperti itu. Tapi pengen tetap ke masjid, benar nggak? Ribet banget urusan kaki keinjak doang. Itu baru 1 sendi. Dan Rasulullah menyatakan Allah itu ngurusin kita 360 sendi. Jadi biar kita nikmat dalam ibadah, salah satunya adalah banyak-banyak bersyukur. Yang kedua, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik kepada orang lain juga dalam rangka bersyukur. Ternyata Allah juga tidaklah memberikan kenikmatan kita itu gratis. Yang pertama kita disuruh ibadah, yang kedua suruh sebarkan. Kalau engkau dikasih rezeki, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau engkau dikasih rezeki cukup, lapang, kasih lagi ke orang lain seperti Allah melapangkan engkau. Kepada korun kan gitu, banyak hartanya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ayat ke surat ke-28 ayat ke-77 Al-Qasas. Panjang itu ada beberapa, tapi yang Kang Arif ini bold adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik seperti Allah berbuat baik. Punya ibu yang baik, jadi ibu yang baik Bu buat anak-anak. Punya bapak yang baik, jadi bapak yang tanggung jawab kepada anak-anak. Seperti kita bersyukur ayah kita habis-habisan kerja keras nih, para ikhwan, kita juga harus jadi orang yang seperti itu untuk anak-anak kita. Wahsin kama ahsanallahu ilaik. Dikasih pasangan, wahsin kama ahsanallahu ilaik. Dikasih orang siapa saja, ketika kita dapat nikmat dari Allah, kita bersyukur. Allah itu baik kepada kita, kita baik kepada orang lain. Allah itu memaafkan kita maafkan orang lain. Dan itu di Al-Quran, kemudian hadis itu kan banyak. Allah tutupi aib kita tutupi aib orang lain. Yang nutup aib orang lain ditutupi, balik lagi itu ke kita. Kemudian kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, maafkanlah seperti engkau ingin Allah memaafkanmu. Jadi kenapa kita maafin orang lain? Bukan hanya karena hati kita baik, karena kita ingin Allah memaafkan kita, dan karena kita sadar bahwa Allah selalu memaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya barangkali dari kakak atau teteh ada yang mau bertanya langsung kepada Ustaz. Tapi saya coba batasnya dari awal sampai orang, Iwan sampai orang. Dari Iwan mana? Tadi siapa? Oke, dulu. Yang awal boleh. Ibu yang pakai kerudung ya. Boleh akan dulu disampaikan pertanyaannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya
seorang Islam juga. Jadi saya ini mengatakan taat sama dengan bahagia dan maksiat sama dengan sengsara. Nah, di kata kedua ini maksiat sama dengan sengsara, saya jadi ingat juga sebuah hadis yang mengatakan wal ithmu ma'aka fi sadrika. Jadi sesuatu yang al-ithmu, keburukan atau kejahatan atau maksiat tadi adalah sesuatu yang menyesakan hatimu. Jadi hati kita sesak, lelah atau mudah kita karena ya ada dosa gitu yang kita lakukan. Jadi tadi juga disinggung terkait Nabi Yusuf dan kemudian kedua. Yang pertama Ustaz, bagaimana agar seorang hamba itu selalu mengingat Allah dan terhindar dari godaan setan. Karena kan tadi disebut juga bahwa setan ini adalah menjadikan orang lupa gitu, orang lupa kepada Allah. Jadi jika memang solusinya adalah dengan Allah, bagaimana agar seorang hamba itu istiqomah atau selalu dengan Allah dan terhindar dari penyebab untuk lupa kepada Allah tadi. Itu segala diperlukan. Yang pertama. Yang kedua adalah terkait tadi disinggung soal Nabi Yusuf. Jadi saya ingat di halaman berapa itu ya, sebelah kanan gitu ya, bahwasanya kan di antara penyebab Nabi Yusuf masuk penjara itu adalah karena tidak mau memenuhi ajakan Siti Zulaikha gitu ya. Jadi kalau kamu nggak mau, saya penjara. Dan yang luar biasa adalah jawaban Nabi Yusuf. Apa jawaban beliau? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi keinginan mereka itu. Maksudnya mereka itu ya Siti Zulaikha dan para perempuan bangsa Mesir gitu ya. Mereka yang sebelah kanan ini. Jadi godaan mereka bagaimana? Jadi penjara lebih sukai. Nah, bagaimana agar ini para ikhwan atau para laki-laki sekarang agar minimal, kalaupun nggak selevel Nabi Yusuf, minimal dia memiliki sifat seperti itu. Jadi tidak mudah tergoda oleh godaan setan melalui perantara makhluk yang sebelah kanan ini. Jadi bagaimana caranya? Karena sekarang yang saya lihat, teman-teman saya juga termasuk, bukannya berusaha terhindar gitu ya. Bahkan dia yang mencari, bahkan mungkin berharap digoda gitu. Jadi kan masalah besar gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kami ini tidak mudah tergoda oleh godaan setan melalui perantara saudara-saudara kami yang di sebelah kanan. Terima kasih. Iya. Yang pertama tentu saja saya juga harus di disclaimer ya, saya juga belum seperti ini. Jadi artinya apa yang disampaikan belum saya amalkan. Masih berusaha berhati-hati untuk mengamalkan. Ya, bagaimana istiqomah, karena istiqomah ini sesuatu yang sangat berat ya. Ada beberapa hal ya. Yang pertama tentu saja doa. Dan doa salah satunya doa istiqomah yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya al-qulub tabtib qalbi ala ini. Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku atas agama. Salah satunya itu. Kemudian ya tentu saja kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini dalam sebuah hadis tadi disampaikan bahwa hati kita ini seperti cermin, ketika ada satu dosa sampai kita ingat beristighfar, bertobat kepada Allah, maka istighfar dan tobat mendatangkan mudah-mudahan rahmat dan ampunan Allah sehingga hati kita menjadi bersih. Tidak sampai hati kita itu menjadi gelap sehingga kita jadi tidak tahu mana lagi yang benar, mana lagi yang salah. Bahkan ada orang-orang yang mungkin dia bangga dengan maksiatnya. Kedua adalah dengan istighfar. Yang ketiga adalah bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan orang-orang yang soleh. Pilihlah pasangan yang soleh, saling menguatkan. Pilihlah memiliki guru-guru yang mengingatkan. Pilihlah sahabat-sahabat yang saling mengingatkan. Karena Rasulullah SAW juga dari dahulu menjelaskan bahwa berkeluarga saling menguatkan di awal-awal dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian saling menguatkan juga dengan sahabat-sahabat utama beliau, saling menguatkan, saling membantu. Mungkin itu diantaranya ya, di antara lain. Kemudian ini menarik ya, godaan Nabi Yusuf. Ya masyaallah syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu ba'ah,
falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa innahu aqulu libasor, karena menikah itu akan membantu menundukkan pandangan dan menjadi benteng bagi kemaluan. Wa malam yasati alaihi bisawm, kalau nggak mampu maka puasa, karena puasa itu fa innahu lahu hijabun. Puasa itu seperti perisai. Kalau belum mampu berarti puasa. Cuma yang harus tahu, puasa itu seperti perisai. Perisai itu kalau kita ibaratkan, dia akan berguna ketika kita dalam keadaan waras dan terjaga. Jadi harus dipegangin. Sementara pernikahan itu seperti benteng, dia lebih kokoh, lebih kuat dan lebih dampaknya lebih lama. Tentu saja yang menjadikan pernikahannya sebagai sarana untuk menjauhkan diri dari maksiat. Jadi istri itu sebagai, justru bukan lagi kayak setan atau seperti godaan setan. Istri kita itu justru sebagai sarana kita untuk menjaga diri kita dari godaan setan. Kalau saya misalnya sama istri, WA saya bisa dibaca oleh istri, Instagram saya diakses juga sama Instagram istri, bukan karena saya takut istri, karena saya takut setan dan godaannya. Istri saya justru membantu saya untuk menghalau godaan-godaan setan. Jadi dulu kan ada ya Imam Nawawi sama Imam Suyuti. Imam Nawawi itu adalah pemuda yang sangat soleh dan tidak mau menikah karena merasa bahwa dengan menikah justru akan menjauhkan dari ilmu. Kalau Imam Suyuti justru nikah dan nikah karena beliau mengatakan justru dengan ada wanita beliau semangat untuk belajar. Terserah kondisi mana ya maksudnya ya. Tapi Rasulullah menjelaskan seperti ini bahwa ketika ada seorang sahabat, 3 orang sahabat yang tidak mau menikah, salah satunya tidak mau menikah karena dia merasa menikah itu akan menjauhkan dari ibadah. Rasulullah menyampaikan, aku yang paling bertakwa, tapi lakini anak asumu mauftiru, aku ini saum dan aku itu berbuka, wa anamu wa usolli, aku itu tidur dan aku itu sholat. Jadi beliau itu puasa buka, mungkin puasa Nabi Daud kira-kira gitu. Tidur dan sholat, Rasul itu ada tidurnya, banyak sholatnya. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Jadi mungkin solusinya yang jangka panjang adalah mempersiapkan diri kemudian menikah dan jadikan istri kita itu sebagai partner kita untuk menjauhkan kita dari istri. Kalau sekarang berarti berpuasa, banyak-banyak puasa, Senin Kamis atau puasa Daud, gitu ya. Banyak puasa dan kemudian yang mungkin dijauhkan dari hal-hal yang bisa mendekatkan kita pada godaan-godaan. Fokus saja kepada apa yang menjadi amanah kita, kemudian fokus apa yang menjadi cita-cita prestasi kita, fokus untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Ketika nanti kita sudah mampu, maka salah satu solusi terbaik adalah dengan menikah. Insya Allah kalau sudah menikah, yang namanya wanita itu indah dan menjadi ladang pahala. Istri kita itu ladang pahala. Dan mungkin demikian. Saudara
sudah ya diberikan berkat kepada suaminya. Makanya saya itu suka bingung apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya nasihatkan kepada beliau, karena saat itu sering itu saya, tapi terus aja dia kadang Mustafus suka bilang, ya Allah, saya sudah lelah, saya sudah capek, gitu. Saya sudah tidak kuat menghadapi masalah ini. Kadang saya berpikir, kalaukah itu menimpa saya, apakah saya juga akan seperti itu, gitu ya Ustaz. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah atau musibah yang menimpa saudara saya gitu. Mungkin itu saja Ustaz yang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sahabat saya yang World Vision itu saya tanyakan, beliau ini dulunya Bu sampai kecil, sampai remaja, mungkin sampai SMP itu melihatnya tuh full bagus. Ketika SMP menurun kayak rabun, makin parah sampai akhirnya kondisinya seperti itu, tidak berkembang. Saya tanya, kan kondisi seperti itu sulit ya, mungkin lebih sulit perasaan penerimanya dibanding yang dari awal mungkin, bayangan saya. Gimana ketika ini kan? Ini saya nanya-nanya gini karena kami sangat dekat. Dan juga ada namanya curhat dan sebagainya. Gimana kamu rasanya? Berat besar, berat. Yang dirasakan apa? Yang dirasakan saat itu, ya Allah, kenapa harus saya? Kenapa enggak orang lain? Salah saya itu apa? Apa yang terjadi dan lain sebagainya? Terus saya tanya, Akang bisa kondisi sekarang itu gimana? Nah, beliau katanya salah satunya adalah berkomunitas. Jadi di Bandung ada yayasan untuk teman-teman yang low vision. Beliau datang dan beliau akhirnya menyadari bahwa apa yang diucapkan, apa yang diprasangka kepada Allah itu ternyata yang akan menjadi kenyataan. Nanti akhirnya beliau belajar. Ternyata ada kata beliau kalau nggak salah dosen di UPI yang low vision juga bisa sampai doktor. Ternyata ada seorang ustadz yang bisa pendidikan yang luar biasa, ada yang sampai dapat beasiswa ke Australia, ada yang bisa usaha, punya pengusaha segala macam, ada yang semua kata-katanya itu baik dan saya lihat itu hidupnya baik. Ada yang ngomongnya gini, Bu, saya nanti umur sekian berapa tahun lagi saya mau bisa naik angkot dan naik bus keliling Bandung dan keliling Jawa, bisa katanya sendiri. Tapi ada juga yang bilang saya itu kayaknya bakal sakit, bakal meninggal. Benar kata dia, susah dan akhirnya beliau bisa belajar bahwa ternyata keadaan saya nggak bisa saya ubah. Ada hal yang memang bisa diusahakan, ada yang memang tidak bisa diubah memang kondisinya, dengan kondisi keuangan, dengan kondisi teknologi dan lain sebagainya. Yang bisa saya ubah adalah sikap saya. Dan mungkin bagi ibu yang bisa kita ikhtiarkan adalah mengajak beliau ke, kalau misalnya mungkin komunitas atau apa, ke kondisi-kondisi yang bisa beliau akan menenangkan hatinya. Saya juga punya sahabat, beliau punya salah satu rumah singgah di Bandung. Itu di sana itu luar biasa beratnya. Orang tua yang anaknya ada, saya satu kondisi, bapaknya tukang sate di Karawang, dapat ujian anaknya tiba-tiba lumpuh, diobati sembuh, berapa lama kemudian lumpuh lagi. Dan itu harus digendong setengah badan ke bawah itu. Dan saya tanya kenapa bisa kondisinya tenang. Salah satunya adalah karena ada di komunitas atau orang tua lain yang satu sedih, yang lain menguatkan, satu sedih, yang lain. Atau kadang-kadang dia lihat kondisinya ada yang lebih sulit dari dia. Akhirnya dia bisa melihat, walaupun nggak langsung jadi solusi ya, tapi dia bisa melihat bahwa orang lain yang lebih sulit ternyata bisa menjalani. Dan dia akhirnya belajar, oh caranya begini, dan caranya. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih Bu yang sudah bergabung. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah sama-sama menyimak apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga jawaban tadi dari pertanyaan ibu dan dari pertanyaan kakak menjadi
sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Mungkin bisa dipimpin oleh Ustaz. Baik Akang Teteh, ibu-ibu semua, mari di akhir kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menundukkan hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan sifat beliau, salah satunya adalah semua hal di dunia ini Allah ketahui. Bahkan satu daun yang mungkin saat ini sedang jatuh di ujung Norwegia sana, atau satu rumput yang sedang bergoyang di ujung Saudi Arabia sana, Allah itu tahu. Tidak mungkin apa yang sekarang kita doakan Allah itu tidak mendengar dan tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga disifatkan itu malu kalau misalnya seorang hamba meminta dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, dengan ikhlas, sementara Allah membiarkan hamba tersebut menutup tangannya dengan tidak membawa apa-apa, dengan sia-sia. Maka kita berdoa dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan mendengar doa kita dan Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Apakah langsung dikabulkan atau dijauhkan dari mara bahaya, atau nanti disimpan di akhirat sebagai kebaikan bagi kita. Kita berdoa dengan keyakinan penuh seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Ya Allah, di sisimu ya Allah kami bertawakal ya Allah. Maka ya Allah, jangan pernah biarkan kami mengurus urusan kami sendiri ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu ya Allah kami meminta ya Allah. Maka dengarkanlah dan kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu ya Allah kami memohon ampunan atas dosa-dosa kami yang sangat banyak ya Allah. Maka bukakanlah ya Allah pintu maaf kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkan dosa saudara, pasangan, anak-anak, sahabat-sahabat kami ya Allah. Ampunkan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi orang tua kami yang sudah duluan meninggal dunia ya Allah, ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai bagian dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, orang tua kami yang Engkau masih beri umur ya Allah, anugerahkan kesehatan kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sudah tua ya Allah, mungkin sekarang sudah sakit ya Allah, lelah tubuhnya, sakit tubuhnya karena dulu ketika muda ya Allah habis-habisan merawat kami ya Allah. Beri kesembuhan kesehatan kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pasangan kami ya Allah, pasangan kami yang penuh kesabaran menjadi orang yang mendampingi kami ya Allah, dengan segala kelemahan kami ya Allah, dengan segala kekurangan kami ya Allah. Pasangan kami ya Allah, ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anak-anak kami ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, yang solehah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang taat ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang ahli salat, ahli kebaikan ya Allah. Anak-anak yang sehat, anak-anak yang bermanfaat bagi banyak orang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami suami yang baik bagi pasangan kami. Jadikan kami ya Allah istri, sahabat-sahabat kami istri yang baik bagi suaminya ya Allah. Jadikan kami ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah kalau kami banyak kesalahan kepada pasangan kami ya Allah. Ampunkan akhlak kami yang buruk kepada pasangan kami ya Allah. Ampunkan kami jika banyak kesalahan kepada anak-anak kami ya Allah. Ampunkan kami yang kadang marah kepada anak-anak kami ya Allah. Ampunkan kami yang kadang-kadang letih ya Allah dengan anak-anak kami ya Allah. Ampunkan semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya
tunjukkan meninggalnya ketika bersujud ya Allah. Ada yang Engkau tunjukkan meninggalnya ketika membaca Al-Quran ya Allah. Maka ya Allah, masukkan kami termasuk hamba-Mu yang husnul khotimah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan bersujud ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan beribadah kepada-Mu ya Allah. Matikan kami dalam keadaan yang baik ya Allah, husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami dalam cinta-Mu ya Allah. Wafatkan kami dengan cinta-Mu ya Allah. Bangkitkan kami nanti ya Allah dengan cinta-Mu ya Allah. Jaga kami di alam kubur kami sendiri ya Allah. Kami sendiri kami takut ya Allah. Jaga kami dengan cinta-Mu ya Allah. Bangkitkan kami ya Allah nanti di hari kiamat dengan penuh kebaikan perlindungan dari-Mu dengan cinta-Mu ya Allah. Saat kami Engkau pertemukan berdua saja dengan Engkau ya Allah, jadikan hari itu hari paling membahagiakan bagi kami ya Allah. Pandang kami nanti saat kami bertemu dengan-Mu dengan pandangan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di akhirat nanti pertemukan kami dengan Rasulullah SAW ya Allah. Izinkan kami untuk memandang wajahnya ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk menggenggam tangannya ya Allah. Izinkan kami untuk mencium tangannya ya Allah. Izinkan kami untuk memeluk tubuh beliau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Walaupun kami banyak dosa ya Allah, tapi Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di surga nanti ya Allah, kumpulkan kami dengan ayah kami ya Allah. Kumpulkan kami dengan ibu kami ya Allah. Kumpulkan kami dengan pasangan kami ya Allah. Kumpulkan kami dengan semua anak-anak kami ya Allah. Kumpulkan kami dengan guru-guru kami ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di surga nanti walau mata ini banyak maksiat ya Allah, izinkan kami untuk memandang wajah-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk bisa memandang wajah-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk mendapatkan nikmat memandang wajah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan hati kami menjadi hati yang bersyukur ya Allah. Anugerahkan kami hati yang bersyukur ya Allah. Anugerahkan kami hati yang mencintai-Mu ya Allah. Anugerahkan kami hati yang rindu kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian untuk ujian sore hari ini sudah kita laksanakan semua. Sekali lagi kami dari Dokter ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan banyak sekali materinya yang sangat luar biasa kepada kita hari ini. Tentunya banyak sekali nasihat-nasihat